Hai, halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Walau kita sedang down sekarang, aku harap kalian terhibur sedikit dengan pembacaan aku. Untuk tema kali ini adalah besarnya cinta, besar cintanya, dan besar untuk yang dilakukan untukmu. Jadi kenyataannya seperti apa? Apakah ini sama? Apa yang dilakukan itu sesuai ataukah berbanding terbalik, hanya cinta-cinta aja tapi nggak ada nggak ada kenyataannya gitu ya. Untuk suara-suara sumbang atau ada suara anak aku diabaikan aja ya teman-teman, kayak aku harap bisa konsentrasi ke pembacaan ini. Sekarang kita sama-sama fokus untuk malam ini. Kita bacakan bagaimanakah untuk besarnya cinta dia kepada kamu. Kita lihat dulu ya, untuk besar cintanya kepada kamu, baru nanti versus kenyataannya. Kita buka dulu di sini. Wow. Di sini kalau untuk mengenai cinta, dia merasa kamu adalah soulmate. Dia sudah menganggap kamu adalah partnernya, kayak Bonnie and Clyde. Dia nggak bisa kemana-mana tanpa kamu, begitupun kamu juga ke dia ya. Jadi dia merasa kamu ini adalah soulmate-nya dia, pasangan hidupnya, gitu. Yang kedua di sini, dia itu pengen tahu kamu lebih banyak. Jadi aku bilang di sini memang ada ketertarikan ya. Semakin kamu kelihatannya terbuka, padahal masih banyak rahasia di belakang itu yang mungkin dia belum tahu tentang kamu. Atau semakin kamu berpikir kamu tahu dia, padahal masih banyak sekali rahasia yang dia simpan. Jadi aku melihatnya begini, kalian itu butuh untuk saling mengenal ya. Dia tuh pengen mengenal kamu lebih banyak. Yang ketiga di sini, kalau mengenai cinta, kalian itu tidak tidak sembarangan memiliki koneksi. Koneksinya di sini adalah sebuah koneksi past life relationship. Berarti pada zaman dahulu sebelum abad ini, kalian itu mungkin sudah pernah bertemu. Mungkin di masa lalu kalian ini adalah sepasang kekasih yang dimana sekarang itu mungkin di kehidupan sekarang kalian ya terpisah dan untuk dipersatukan kembali. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada kartu wedding ya. Teman-teman, ini kemungkinan ya, aku bilang kemungkinan. Situasi di sini ada yang situasi yang sudah menikah atau memang pada akhirnya kalian di sini bisa aja menikah. Ada potensi-potensi ke sana ya. Jadi aku melihatnya di sini kalian akan bersatu. Kalau untuk dari segi cinta, dari segi apapun kalian akan bersatu di sini aku melihatnya. Jadi nggak akan jauh-jauh gitu loh. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, aku melihatnya akan segera terwujud. Tapi mungkin memang tidak segeranya itu tidak dalam sekarang ini ya, aku bilangnya. Berarti nanti mungkin akan segera terwujud. Kita lihat versi cintanya dia ke kamu. Ini aku mohon maaf ya kalau anakku tuh ya begitulah gitu ya, masih nangis-nangis. Dia kalau nangis agak lama. Diabaikan aja, kita fokus ke pembacaan di sini. Aku buka dulu untuk wow, ada ring. Kita buka lagi di sini. Ada clouds ya. Aku melihat koneksi kalian tuh sebetulnya sudah ada koneksi, tapi kayak masih stuck gitu loh ya. Aku lihat energinya stuck. Dia tuh cinta sama kamu teman-teman, tapi nge-stuck aja gitu loh ya, nge-stuck. Bahkan mungkin berjeda. Atau aku melihat di sini koneksi kalian itu sebenarnya kuat. Cuman ada something happen, ada sesuatu hal yang membuat hubungan ini itu kayak sementara ya tidak lancar gitu loh. Entah ada apa, entah ada kekhawatiran, entah ada masalah di sini aku melihatnya ya. Jadi ini adalah satu hubungan yang sebetulnya itu belum jelas, belum clear, masih belum clear aku lihatnya. Tetapi di sini kalau aku lihat koneksi kalian ya, sekalipun belum clear, koneksi kalian tuh masih terus jalan. Walaupun di sini on off ya, terus ada koneksi-koneksi yang sebetulnya tidak menyenangkan buat kamu. Kamu mengharapkan adanya aktif dari orang ini, tapi dianya tidak bisa memberikan sesuatu yang aktif buat kamu. Di sini ada kartu
this way dan that way, berarti ada cabang ya. Aku melihatnya adalah ini adalah sebuah hubungan yang dimana dia sendiri tuh belum bisa konsentrasi. Aku melihat dari segi cinta, dia tuh cinta sama kamu. Dia cinta sama kamu, itu tertulis di sini. Tetapi dia masih mencari cara atau jalan ya. Kemungkinan mungkin ada pilihan atau ada sesuatu yang dia belum selesaikan. Jadi di sini masalahnya itu ada di sini. Tapi kalian itu kayak balik-balik lagi. Aku bilangnya ya, round and round. Round and round aku lihatnya di sini. Ada kartu anchor. Ya, ada kartu anchor, berarti ini tuh ibaratnya udah dalam banget. Ya, hubungan koneksi di sini walaupun arahnya tidak tentu, dan ini mungkin sebenarnya di sini kalau aku lihat ya, ada anxiety atau ketidakpercayaan diri dari orang ini. Tetapi aku melihatnya koneksinya itu apa ya, walaupun belum pasti dan melelahkan, ini dia terus terkoneksi sama kamu secara emosional. Aku lihatnya begitu ya. Di sini ada anchor itu ada sesuatu yang stuck gitu loh, yang dia belum selesaikan. Ini terkait dengan pilihan ya. Nah, ini kalau dalam situasi apakah ada pilihan lain atau apakah jalan yang terbaik buat kamu itu seperti apa, dia tuh masih belum bisa merencanakan sekarang. Gitu loh. Jadi aku bisa make sure ya teman-teman, untuk orang ini itu energinya sebetulnya oke, dia itu kayak butuh kamu ya, butuh kamu dalam hal segala sesuatunya di sini ya, untuk yang sesuatu yang mungkin ya materi itu mungkin dia juga butuh di sini. Dia butuh pertolongan kamu ya, aku ngelihatnya. Jadi memang ini yang jadi masalah utama adalah dari finansial, itu bisa jadi datang dan pergi ya. Dikala dia lagi ada kesempatan, dia baru bisa datang sama kamu, energinya seperti itu di sini. Kalau dia mungkin punya uang, dia baru datang. Jadi ya ini serba keterbatasan gitu loh. Kalau dia dapat uang dadakan atau dia butuh uang dadakan, ya mungkin membutuhkan kamu. Ibaratnya memang dia membutuhkan kamu di sini. Bukan berarti dia tidak mau sama kamu, tapi kondisinya memang dia lagi butuh-butuhnya gitu loh. Cuman kamu yang bisa nolong dan membantu. Mungkin gak ada orang lain yang bisa kayak memberikan solusi buat dia. Aku lihatnya begitu. Kita lihat lagi ring ya. Ring di sini, ring. Ada kartu cross ya. Kita afirmasi aja di sini. Ya, ini ada sesuatu yang berjeda ya teman-teman. Yang sebetulnya itu memang masalahnya memang dari internalnya orang ini ya. Dia tuh cinta sama kamu, tapi memang kayak berjeda. Ini secara spiritual connection itu kuat. Dia pun juga merasakan seperti itu. Ada sesuatu yang kalau aku bilang di sini apa ya, dia tuh nggak punya harus ngapain gitu loh. Dia tuh nggak tahu harus start dari mana ya. Harus start dari mana, harus bersikap bagaimana untuk meyakinkan kamu tuh bingung gitu loh, karena dia sendiri di sini tuh posisinya lagi nggak kuat ya teman-teman. Di sini dia tuh kayak punya tujuan gitu loh, tujuan yang belum bisa dia capai ya. Dari hubungan ini sebetulnya dia tuh punya maksud, dia punya apa sih namanya, punya sesuatu rencana lah untuk hubungan ini, aku lihatnya. Tapi belum bisa clear, belum bisa kelihatan. Karena masih banyak kebimbangan nih. Ada energi Fox di sini. Ya itu bingung gitu loh. Kebimbangan ini itu dia lagi cari cara. Fox itu kan lagi berupaya untuk mencari cara, berupaya untuk ibaratnya terpaksa mungkin ya, terpaksa untuk dia cari cara untuk dirinya tuh gimana gitu loh. Di sini aku melihatnya oke. Aku melihat dia ada anxiety ya mengenai masalah personanya dia tuh ya. Itu
hati dia sekarang saat ini tuh lagi kayak tidak menentu. Aku lihatnya ya, nggak menentu. Kemudian di sini dia tuh merasa nggak punya uang, di sini dia tidak bisa merasa untuk bisa membahagiakan kamu. Tapi kalau aku lihat di sini, energi cintanya itu ada ya teman-teman secara spiritual. Cuman dia bingung mencari caranya untuk lepas dari segala kemelutnya itu gimana sih? Karena aku melihat di sini itu secara emosional orang ini tuh sudah terkikis ya rasa percaya dirinya gitu loh. Aku melihat memang hukumnya cinta kalian, hukumnya hubungan kalian itu memang kayak ada past life dari relationship ya. Jadi memang di sini ada hubungan karma juga. Kalau aku lihat karena kan ini sudah berlangsung lama sebetulnya. Kalian itu adalah sepasang kekasih di masa lalu. Gitu loh, tapi dengan segala complicated. Nah, makanya sekarang di dunia saat ini pun kalian diuji dengan sesuatu yang sama. Kalau misalnya memang kalian bisa lolos dari ujian ini, maka ya hubungan kalian juga akan fine-fine aja ke depannya, dan kalian mungkin akan mendapatkan berkat lebih dari semesta. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang jelek sih kalau aku bilang, tapi lebih seperti kayak ujian. Hubungan kalian tuh ujiannya banyak banget, nggak cuman dikit gitu loh. Aku lihatnya di sini. Kemudian kita akan coba cek lagi ya menggunakan kartu tarot. Ini cintanya sama kamu ya, cintanya itu masih dirasa seperti cinta yang blur, yang masih sebetulnya dia tuh ada ikatan sama kamu, tetapi dia tidak bisa mengekspresikannya. Gimana bisa serius, gimana bisa membahagiakan kamu tuh juga menjadi salah satu PR untuk dia. Di sini rasa belum siap, belum bisa bertanggung jawab, belum ada kepercayaan diri yang besar untuk bisa bersama kamu. Ada kecenderungan takut di sini. Ya, dia nggak tergantung sama kamu, dia butuh kamu, intinya begitu ya, cintanya seperti itu. Kemudian kita lihat kenyataannya ya, kenyataan yang dia sudah berikan, kenyataan yang akan dia berikan kepada kamu. Apakah sekhawatir cintanya pada kamu? Kita lihat di sini ya, kurang lebih sama ya teman-teman, aku ngelihatnya. Jadi orang ini memang real. Aku bilang orang ini memang jujur. Dia tuh mencintai kamu banget. Cuma di sini dia masih belum bisa menerima langkah itu lebih jauh. Dikarenakan banyak sekali PR-PR ya yang belum diselesaikan. Dia masih masih berpikir bahwa aku ingin tuh membuat bahagia. Aku ingin secara emosional aku tuh bahagia juga gitu loh. Jadi kalau aku bahagia, kamu pun bisa bahagia gitu. Jadi aku bilang ini orang rasional, jadi nggak sembarangan cinta sama kamu tapi nggak mau tanggung jawab, nggak seperti itu ya. Nggak dipungkiri bahwa dia itu memang tergantung sama kamu, seperti yang aku bilang, dia masih tergantung sama kamu, masih ada addiction. Aku bilang cintanya itu lebih seperti kayak aku tuh butuh sama kamu, aku tuh pengen sama kamu, aku tuh cinta sama kamu, pengen ada ikatan. Aku lihatnya di sini seperti itu. Di sini ada kartu beginning ya, dan ada kartu death. Dia pengen ada namanya satu transformasi atau perubahan yang baru ya. Aku ngelihatnya gini. Kalau dilihat dari kenyataannya ya, aku bilang dia belum bisa menerima tawaran cinta, atau dia belum bisa menerima cinta kamu 100%, maksudnya kayak pacaran enak gitu ya, karena di sini masih ada beban. Dan aku ngelihatnya juga di sini dia itu masih butuh untuk transformasi teman-teman ya. Dia tuh tidak mau terlalu tergantung sama kamu, walaupun memang diakui dia butuh sama kamu, tapi dia pengen berdikari sendiri. Ini bagus karena dia ada energi yang aku lihat di sini, pengen lepas dari ketergantungan apapun itu yang buruk ya, itu dia nggak mau. Jadi aku ngelihatnya memang tujuannya orang ini adalah memang bertanggung jawab gitu.
Tapi memang kamu tuh masih belum bisa untuk mungkin menerima ya, kok lama banget ya kak, aku tuh bisa kok gitu. Nggak semudah itu, nggak segampang itu. Jadi butuh kesabaran di sini. Kalau memang kamu mau sama dia, kesabaran itu diuji, sangat diuji ya. Kita lihat lagi di sini ya teman-teman. Energinya aku bilang sini ada Cancer, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Aries, dan Scorpio. Ada kartu, ada energi juga dari Taurus, dimana dia sekarang tuh sedang bingung akan masa depannya ya. Bingung untuk personal, aku tuh nggak mau ya, aku tuh udah rusak misalnya, udah nggak enak, aku nanti ngebawa anak orang, aku nggak tanggung jawabin di sini. Dia tuh berpikir gitu loh, berpikir dan berusaha untuk gimana caranya ya, aku tuh bisa settle dulu. Masa depan ini penting buat aku. Aku harus mendapatkan misalnya finansial yang bagus ya, kemudian power juga, aku harus banyak berdisiplin diri, aku mulai harus bangkit kembali, pikirannya seperti itu. Harus ada tindakan nyata yang aku lakukan di sini. Aku melihatnya pengen fokus, intinya pengen fokus dulu ya, pengen fokus dengan segala sesuatunya di sini ya. Tapi itu memang membutuhkan waktu ya, jadi itu kayak fokus dan waktunya itu tidak sekarang karena di sini dia tuh sedang kayak apa ya, mungkin dia punya keterbatasan teman-teman, keterbatasan dalam arti ada yang membuat nggak bisa gerak, mungkin ongkos, mungkin apapun itu, untuk dia bisa berdikari, banyak modal, jadinya dia lagi kayak mendiamkan diri dulu gitu loh. Dia butuh support di sini, aku ngelihatnya ya. Dia tuh merasa dia tuh kayak butuh seseorang yang mungkin sementara ini tuh bisa mengerti perasaan dia gitu loh. Karena di sini aku melihat tuh memang ada kayak tanggung jawab gitu loh teman-teman. Ya, dia tuh mesti tenang dulu gitu loh, mesti berpikir dari pandangan atau sudut pandang yang berbeda. Jadi dia mau kamu di sini tuh memahami bahwa bukan berarti aku tidak mencintai kamu, tetapi dia lebih bertumbuh pada apa yang dia bisa berikan dulu kepada kamu. Percuma kan kalau cinta-cinta ujungnya putus-putus aja. Lebih baik prinsip dia menunggu dulu, diselesaikan dulu masalahnya, baru nanti bisa berdikari kembali gitu loh, bisa memberikan sesuatu yang nyata. Karena di sini dia nggak mau ya cuman kayak pepesan kosong, dia pengen give you something, memberikan kamu sesuatu. Aku lihatnya seperti itu. Ini tujuan dia teman-teman, dia cinta sama kamu ya, dia cinta sama kamu. Dan aku melihat kamu tuh soulmate-nya dia pengen kamu lebih jauh dan ingin ada menikah sama kamu. Tetapi di sini halangannya adalah apa? Sekalipun dia cinta sama kamu, tetapi bingung. Kenapa? Karena kondisinya tuh sedang gak baik-baik saja. Sedang gak baik-baik aja. Kenapa aku bilang gak baik-baik aja? Karena dia merasa di sini aku ngelihatnya ya masih belum bisa untuk menerima cinta apapun karena ada beban yang belum bisa dilepaskan 100%. Bisa jadi ya beban apa? Beban masalah keluarga, beban masalah hidupnya dia, atau apapun itu yang masih dibawa sampai sekarang, itu yang membuat dia tuh makin melemah, slow gitu ya. Tidak percaya diri dengan apa yang bisa dia raih ke depan. Dan dia tuh berharap dia tuh merasa kayak aku ini adalah kayak beban buat kamu. Kalau kita menjadi sebuah keluarga, aku adalah beban dan aku tuh pengen lepas dari itu. Jadi kita akan lihat di sini yang sebaiknya ya dihadapi atau apa yang harus dilakukan. Oke. Kamu tetap harus perhatiin dia ya. Aku bilang ya, harus tetap perhatiin dia. Biarkan dia itu pada jalurnya ya. Bangun namanya sebuah perhatian yang memberikan aspek atau dampak positif kepada orang ini.
kasih cinta, tunjukkan kasih. Aku lihatnya seperti itu ya. Segala macam itu yang berbentuk sensitif atau apapun yang membuat hati dia luka jangan dibahas lagi. Ya. Gitu. Yang kedua, di sini ada energi Scorpio, yaitu kamu sebagai orang yang dekat sama dia, ya kalau misalnya mau memberikan bantuan atau kamu ingatkan dia bahwa kamu tuh adalah orang baik, kamu adalah orang yang udah aku kenal lama gitu loh. Kalau ada ujian seperti ini ya ada aku. Itulah fungsinya kenalan, fungsi namanya teman, fungsi namanya orang dekat. Selama bisa saling bantu-membantu meringankan, ayo diringankan sama-sama. Yang ketiga di sini gini ya, orang ini tuh punya intense anxiety ya, atau sedih atau insomnia. Aku ngelihatnya begitu. Dia ini butuh healing, teman-teman. Jadi jangan membuat dia itu makin berasa trap. Jangan membuat dia tuh makin menambah depresi dengan tekanan-tekanan ya. Jangan membuat dia perasaan tertekan. Ciptakan namanya komunitas yang baik. Ciptakan namanya sesuatu yang positif supaya apa? Abundance. Kalau pikiran kita positif, otomatis rezeki itu akan datang. Ya. Jadi ini karena ini kartunya negatif, aku kasih alternatifnya di sini ya. Jadi jangan, dia kan orangnya tuh sedang depresinya. Kalau bisa kamu kasih sesuatu yang membangun, ajak dia jalan, ajak dia menikmati hidup aja gitu loh, selama masih dalam batasan wajar ya. Kasih dia namanya sesuatu motivasi yang membangun. Kemudian tawarkan pertemanan kalau misalnya dia masih belum bisa untuk pacaran sama kamu karena kondisi, tawarkan pertemanan bahwa oh iya aku care kok sama kamu gitu. Dengan seperti itu kan nanti akan ada emotional separator yang bakalan bisa terhubung sama kamu gitu loh. Jadi kamu akan terjalin secara emosional dan spiritual di sini aku lihatnya ya. Apakah ada happy ending dari cerita ini? Ya atau tidak? Apakah ada happy ending dari cerita ini? Wow. Yes ya teman-teman, di sini akan ada sesuatu ya dari harapan dia yang tercapai, dimana kesuksesan itu sebetulnya memang ada support dari kamu, namun di sini dia berusaha sendiri. Di sini aku melihatnya secara perasaan nanti akan menjadi positif untuk kalian ya. Material sukses, kemudian di sini ada kesenangan, ada kenyamanan, itu semuanya akan didapatkan. Aku lihat di sini ya antara besar cintanya dengan yang dia kenyataannya ya, dengan kenyataan yang dia lakukan, aku bilang ini sama-sama sesuai gitu loh. Bukan hanya di mulut, tetapi di sini dia ada tanggung jawab. Aku bisa make sure itu. Ya, di sini strong energinya dari Scorpio, ada energi Pisces, Cancer tuh strong juga. Ada Aries ya, Aries juga strong di sini. Kemudian ada Capricorn. Kemudian di sini ada energi Gemini ya. Kemudian di sini ada energi Pisces juga strong, Sagittarius ya. Itu. Kemudian di sini kita akan ambil satu pesan dari semesta. Wow, child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you. Jadi aku melihat di sini akan ada energi yang membuat kita itu di sini tuh merasakan ada kemajuan, karena energi dari semesta ya sebetulnya itu sudah menaungi kalian berdua. Jadi ini akan membawa sebuah keberkahan baik, aku bilangnya ya. Adanya kemajuan, kemudian hasil yang baik, beristirahat bersama kamu. Pokoknya ibaratnya energi dari semesta itu sudah stay strong di hubungan ini.
Aku bilang sih ini pertanda positif gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan selama positif, pergerakan energi dari semesta ini akan mendukung kalian ya, terutama dia ya. Jadi kamu harus memberikan support yang baik, jangan buat dia sedih, jangan buat dia depresi, oke? Gitu. Jadi untuk kamu mendapatkan cinta, semakin banyak ujian ya, maka hasilnya nanti akan semakin baik gitu ya, pelajarannya juga makin banyak. Aku tutup dengan membacakan inisialnya ya teman-teman. Ini adalah menjadi ciri khasku ya untuk inisial ini. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan di akhir video aku tidak akan malas ya untuk membacakannya. Kira-kira ini nama-nama dia ada PNA, Pena, KFOILUXB. Nih ada lagi QJSI Z. Ini bisa ada V juga. Ini bisa nama panggilan, nama sayang, simbol apapun, plat huruf, plat mobil, plat motor, apapun itu, blok rumah silahkan ya. Jadi ini bisa menunjukkan apapun ya. Di sini ada 14, 18, 11, 3, 1, 5, 4, 10 dan 8 ya. Nah, kemudian untuk pembacaan ini sifatnya adalah general reading. Jadi kalau misalnya memang cocok, alhamdulillah. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksakan. Dan ini bisa bersifat vice versa, terbolak-balik. Jadi ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you, I love you. Bye bye. Selamat malam.